Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Hari ini Kak Gaby yang akan menemani adik-adik dalam mengikuti ibadah pelayanan anak kelas kecil. Adik-adik gak bosan kan selama ibadah hari Minggu secara daring? Kita harus tetap semangat ya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, kita akan saat teduh terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami dapat beribadah untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir agar ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sekarang kakak akan mengundang adik-adik untuk bernyanyi dari KC 201, Aku Dapat di Hatiku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kakak Tias pada IMPA online minggu ini. Nah, kali ini Kakak Tias akan menceritakan tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kakak Tias akan mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami semua dapat kembali mengikuti IMPA online pada hari ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu supaya mereka dapat mengerti dan memahami tentang cerita firman Tuhan yang akan Kakak Layan sampaikan. Berkatilah juga ya Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan karena kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum Kakak Tias menceritakan tentang firman Tuhan, sekarang adik-adik bisa siapkan Alkitabnya terlebih dahulu, karena kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Amsal 3 ayat yang pertama sampai yang keempat. Amsal 3 ayat yang pertama sampai yang keempat. Beginilah firman Tuhan.
biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, setelah adik-adik membaca Alkitab, sekarang waktunya Kakak Tias untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kakak menceritakan tentang firman Tuhan, Kakak Tias mau ngasih adik-adik 3 gambar dan adik-adik bisa tebak kira-kira dari gambar tersebut mana yang perbuatan baik dan mana yang perbuatan buruk. Oke, sekarang kita ke gambar pertama. Nah, adik-adik, kira-kira dari gambar pertama itu perbuatan baik atau buruk ya? Iya, benar, itu perbuatan buruk. Jadi, Tuhan Yesus tuh gak suka sama anak-anak Tuhan yang sukanya berantem. Tuhan Yesus lebih suka sama anak-anak Tuhan yang mau berteman dan juga bersahabat. Sekarang kita ke gambar kedua. Nah, di gambar kedua ini kira-kira ini perbuatan baik atau buruk ya adik-adik? Iya, benar, ini perbuatan baik. Tuhan suka sama anak-anak Tuhan yang mau bermain bersama, bukan berebut. Jadi Tuhan suka sama anak-anak Tuhan yang mau sharing mainannya ataupun bermain bersama. Nah, sekarang kita ke gambar ketiga nih tadi. Nah, dari gambar ketiga ini kira-kira ini perbuatan baik atau buruk ya adik-adik? Iya, benar, ini perbuatan buruk. Tuhan gak suka sama anak-anak Tuhan yang gak bisa merawat lingkungannya. Dari gambar ini dia buang sampah sembarangan kan adik-adik. Tuhan gak suka, Tuhan udah kasih lingkungan yang baik. Jadi adik-adik tuh harus bisa merawat lingkungan adik-adik dengan baik pula. Nah adik-adik, dari ketiga gambar tersebut kita mau belajar nih adik-adik bahwa kita itu harus berbuat seperti dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus melakukan perbuatan baik yang Tuhan sukai dan itu seturut serta sekehendak dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, dari 3 gambar tadi kita tahu bahwa itu adalah perbuatan baik yang dilakukan seturut dengan firman Tuhan. Nah sama kayak cerita firman Tuhan yang bakal Kakak Tia sampaikan kali ini adik-adik. Jadi firman Tuhan kali ini bercerita tentang Kitab Amsal yang mau memberitahu kita betapa pentingnya firman Tuhan untuk kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita lihat tuh adik-adik dari ayat yang pertama sampai yang kedua dikatakan bahwa, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Nah, jadi adik-adik, di sini Kitab Amsal mau mengajari kita bahwa kalau kita selalu setia memelihara dan melakukan firman Tuhan, kita akan mendapatkan umur yang panjang dan juga hidup sejahtera adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik mau nggak mendapatkan umur yang panjang dan juga hidup sejahtera? Kalau Kakak Tias mau banget. Kalau adik-adik pasti mau kan? Kalau adik-adik mau, adik-adik harus selalu setia memelihara dan melakukan firman Tuhan. Terlebih lagi adik-adik, kalau kita lihat di ayat 3 dan ayat 4, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Nah adik-adik, kalau di ayat 3 dan 4 kita langsung mau ngasih tahu nih kalau misalnya firman Tuhan itu adalah dasar bagi kehidupan kita adik-adik. Jadi sama nih contohnya, misalnya firman Tuhan itu adalah kalung adik-adik. Jadi tapi beda nih adik-adik sama kalung biasa. Kalau misalnya kalung itu bisa dicopot, dilepas, terus bisa mempercantik diri. Kalau firman Tuhan sebagai kalung itu berbeda adik-adik. Kalau firman Tuhan sebagai kalung kita, itu harus melekat pada diri kita adik-adik. Dan juga tertulis pada loh hati kita. Nah, loh hati kita itu apa ya kakak? Loh hati kita itu seturut dan sekehendak dengan perintah Tuhan.
Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan tuh harus melekat pada diri kita. Jadi, apapun yang adik-adik lakukan itu harus turut dan sekendak dengan firman Tuhan. Nah, kayak di ayat 4 tadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik bisa melakukan seturut dan sekendak dengan firman Tuhan, adik-adik bakal dikasihi Tuhan, dan gak cuma Tuhan Yesus, tetapi sesama kita juga adik-adik. Nah, adik-adik, jadi banyak banget manfaat yang bakal adik-adik dapatkan kalau adik-adik bisa setia memelihara dan melakukan firman Tuhan. Jadi misalnya kalau adik-adik mau melakukan sesuatu, adik-adik harus berpikir terlebih dahulu, kira-kira ini baik gak ya? Kira-kira Tuhan suka gak ya? Kalau misalnya aku melakukan ini, kira-kira ini sesuai dan surut dengan firman Tuhan gak ya? Nah, jadi adik-adik harus melakukan tindakan sesuai dan surut dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan tadi kita belajar nih adik-adik bahwa kita itu harus setia memelihara dan melakukan firman Tuhan adik-adik. Nah, jadi misalnya ada yang nanya nih, kira-kira kita tuh harus ngapain sih Kak sebenarnya Kak? Nah, jadi adik-adik, dari firman Tuhan tadi kita belajar nih, misalnya nih adik-adik, contohnya adik-adik bisa melakukan kalau misalnya ada IMPA setiap minggunya adik-adik ikut. Adik-adik harus semangat untuk mengikuti IMPA setiap minggunya tuh adik-adik. Jadi kalau misalnya IMPA nih, kakak Layan pasti menceritakan tentang firman Tuhan kan. Nah, kalau kakak Layan lagi menceritakan tentang firman Tuhan, adik-adik itu harus mendengarkannya dengan baik. Tapi gak cuma didengarin ya adik-adik, adik-adik juga harus melakukan. Nah, contoh ini nih contoh setia memelihara dan melakukan firman Tuhan. Jadi adik-adik mau mendengarkan, habis didengerin, habis itu dilakuin adik-adik. Jadi gak cuma ngedengerin aja habis itu lupa. Nah, jangan, adik-adik harus melakukan. Jadi adik-adik kira-kira nih tiap minggunya nih ya, kira-kira hari ini kakak Layan ngajarin apa sih, kira-kira cerita tentang apa sih. Nah, kalau misalnya minggu ini kita belajar nih, kita harus setia memelihara dan melakukan firman Tuhan, berarti habis mendengarkan firman Tuhan ini, adik-adik kalau mau melakukan sesuatu, adik-adik harus berpikir terlebih dahulu, kira-kira tindakan yang mau aku lakuin ini sesuai dan seturut dengan kehendak firman Tuhan gak ya? Atau kira-kira kalau misalnya aku ngelakuin ini, Tuhan suka gak ya? Atau Tuhan marah gak ya? Jadi adik-adik harus berpikir dan harus melakukan tindakan yang Tuhan sukai dan seturut dengan firman Tuhan. Atau contoh lain nih adik-adik, adik-adik bisa selalu bersikap yang baik dan berbicara yang sopan. Jadi Tuhan suka tuh sama anak-anak Tuhan yang baik, yang mau bersikap sopan terhadap orang lain ataupun terhadap orang yang lebih tua. Jadi kalau berbicara itu menggunakan bahasa yang baik, nggak misalnya kalau bicara sama mama papa minta sesuatu itu teriak-teriak. Nah, itu nggak sopan adik-adik, nggak baik. Jadi adik-adik harus berbicara dengan bahasa yang baik, dengan nada yang baik, pelan-pelan ngomongnya, nggak teriak-teriak. Jadi adik-adik bisa selalu bersikap baik dan mengeluarkan kata-kata yang sopan kalau lagi berbicara. Nah, adik-adik, jadi adik-adik juga bisa, adik-adik selalu nurut sama mama papa, adik-adik bisa bantu mama papa kalau lagi kesusahan, adik-adik bisa mengasihi sesama tanpa pilih-pilih, adik-adik bisa bantu sesama kalau misalnya lihat orang lain susah, adik-adik tuh langsung bantu. Jadi adik-adik bisa mencerminkan dan mencontohkan bahwa kayak gini loh anak Tuhan tuh selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik karena perbuatan itu seturut dan sekendak dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik harus mau setia dan memelihara serta melakukan firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik kalau adik-adik mau melakukan hal itu, adik-adik tuh bakal dapat banyak banget manfaatnya. Kayak tadi, umur panjang, hidup sejahtera, dikasih Tuhan, dikasih sesama. Jadi baik banget manfaatnya. Nah, sekian dari kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami dapat kembali mengikuti IMPA online dan mendengarkan cerita firman Tuhan kembali. Kami berdoa ya Tuhan, agar mulai hari ini kami dapat selalu melakukan tindakan-tindakan yang baik, sesuai dan surut dengan kehendak firman Tuhan. Berkati kami, agar kami dapat selalu setia memelihara dan melakukan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Berkatilah mereka, berilah mereka kesembuhan, agar mereka dapat
kembali ikut IMPA bersama lagi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keadaan saat ini. Berkatilah kami supaya kami selalu dapat menjaga diri kami dan selalu dapat sehat walaupun berada di kondisi saat ini, dan supaya virus ini dapat segera terselesaikan dan kami dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan dengan bernyanyi Aku Suka Membagi. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Setelah kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi gereja dan pelayanan anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mengundang adik-adik untuk menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita. Oke adik-adik, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati kami agar kami bisa selalu dapat melakukan dan menerapkan firman Tuhan kali ini dengan baik. Dan sekarang kami telah selesai. Terima kasih Tuhan, dan berkati kami agar kami dapat melakukan aktivitas kami kembali setelah ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah bersama-sama. Tetap jaga kesehatan ya. Jika adik-adik ingin berpergian, jangan lupa memakai masker dan cuci tangan sebelum dan sehabis makan. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.